Anda pahami dan harus dihafalkan ya. Jadi hafal gitu. Oh, simbol ini apa, simbol ini apa gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit terkait dengan aturan. Nah, ya. Aturan dalam menggambar atau menggambar DFD atau DAD. Ini ada aturannya. Jangan sampai Anda tidak tahu aturannya sehingga nanti salah nanti dalam pengimplementasian. Yang pertama, di dalam DFD tidak boleh menghubungkan antara entitas dengan entitas secara langsung. Jadi ada entitas mahasiswa dengan dosen misalkan ya, langsung ayah panah entitas ke entitas, nanti tidak boleh. Mas ya, paham ya? Jadi kalau ada menggambarkan ada entitas ke entitas ada panah, ya panah bolak-balik atau searah atau dua arah, itu salah. Yang kedua, tidak boleh menghubungkan antara data store dengan data store. Jadi tina tabel karena tabel ayah panah, tidak boleh. Harus melewati proses lah. Ya, harus melalui simbol proses. Yang ketiga, tidak boleh menghubungkan antara data store dengan entitas. Secara langsung tina tabel karena entitas. Tidak boleh ya. Jadi harus dari proses. Dari tabel data store karena entitas secara langsung atau dari entitas ke data store, tidak boleh. Masuk karena tabel sebab data store itu hasil dari proses. Ya. Jadi semua harus melalui proses dulu. Dari entitas harus melalui proses. Yang keempat, setiap proses harus ada data flow yang masuk dan keluar. Artinya ada aliran data dari entitas ke proses, kemudian dari proses ada keluar aliran data ke entitas. Itu yang boleh diperbolehkan ya. Nah, itu yang terkait dengan aturan menggambar, menuliskan DFD ya. Nah, ini aturan-aturan ini harus Anda pahami. Sebab kalau tidak dipahami nanti Anda akan salah dalam mengimplementasikan dalam membuat DFD. Nah, ini sering ditemukan ketika saya menguji sidang atau membimbing anak-anak mahasiswa kakak tingkat Anda ya, berarti masih ada saja melanggar aturan ini gitu. Artinya kan dia tidak paham seperti apa dalam menggambarkan DFD. Ya. Jadi jangan sampai ketika nanti ada proses bimbingan ke pembimbing Anda salah dalam menggambarkan DFD, kemudian nanti bilang, "Oh, dapat acan diajarkan ku Pak Jenny, ku dosena," sedangkan gitu. Nah, jangan sampai Anda seperti itu, begitu ya. Ya, ya, mau kayak kadinya ngajar lah. Kayak kadinya mah. Ya. Ya, indung saya nelpon ya. Ku diangkat ini telepon indung mah. Telepon wali kota, dosen diangkat, telepon indung tuh, nah kadinya ada teh. Di mana kita mau di ngomongin ngenong ya mau di sampai mana teh? Oh, dalam menggambar ya. Nah, jadi jangan sampai Anda ketika proses bimbingan, apalagi ketika sidang, jangan sampai dapat acan diajarkan ku dosen. Nah, itu awasnya. Itu jawaban-jawaban yang keliru itu ya. Ya. Jadi awas nanti jangan sampai seperti itu ya. Itu ya terkait dengan DFD sekilas flashback. Sekarang saya akan memperlihatkan flow map dulu karena DFD dan membuat DFD Anda patokannya ke dasarnya ke flow map. Jadi kalau misalkan Anda tidak paham flow map, nanti juga Anda akan kesulitan dalam menggambarkan DFD. Gitu ya. Sebab dalam flow map kita bisa menentukan entitas apa saja yang terlibat di dalam DFD itu. Ini ada contoh kasus nih. Saya ngambil contoh kasus untuk pengolahan data pengunjung nih di sebuah resort ya. Jadi sistem ini nanti akan mencatat berapa jumlah pengunjung, berapa tiket yang terjual dan sebagainya, gitu ya. Jadi berangkatnya dari muaranya hulunya dari flow map begitu ya.
karek anu masuk ya tinggal. Nah di flow map Anda bisa melihat di sana kan entitas yang terlibat di sana ada pengunjung, kemudian ini di flow map bab 3 ya. Ada pengunjung, ada petugas loket, ada supervisor, ada manajer. Ya kan? Nah, masing-masing entitas dia punya aktivitas masing-masing kan begitu ya. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa nanti yang akan dikomputerize itu di entitas yang mana atau sistem yang akan Anda buat itu nanti diimplementasikan siapa yang akan menggunakannya, entitas siapa yang akan menggunakan sistem yang Anda buat. Nah, tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap data flow diagram. Ya, begitu. Nah, kalau dari flow map saja Anda bisa melihat ada pengunjung, ada petugas loket, ada supervisor, ada manajer. Nah, berarti nanti data yang akan diolah di dalam sistem yang akan Anda kembangkan minimal harus ada data-data sesuai entitas yang ada di flow map. Contoh, pengunjung. Oh, berarti harus ada data pengunjung kan yang masuk ke dalam sistem. Betul tidak? Kan judulnya erek mencatat jumlah pengunjung dan tiket yang terjual. Pertanyaannya sekarang secara logika nih. Ari tiket dijualnya ke saha? Ke pengunjung, apakah ke satpam, apakah saha? Pengunjung, Pak. Pengunjung kan? Berarti data pengunjung itu harus ada kan? Nama siapa, alamat di mana kan gitu. Seperti Anda pesan secara online kan, reservasi. Kan kebanyakan sekarang online kan ya, begitu. Pengunjung kan dia mengisi biodata pengunjung kan, pemesan lah begitunya. Rek mesennya, rek kunjungi ke resort, dituliskan kan identitasnya, nama siapa, alamat di mana kan gitu. Nomor telepon berapa. Nah, berarti harus ada data pengunjung. Gambaran untuk membuat flow map sudah dijelaskan di kemarin kan ya. Nah, sekarang kita ke DFD-nya. Nah, di sana ada juga tiket, kemudian petugas loket. Nah, berarti ada data petugas loket kan? Sebab nanti siapa yang memberikan tiket ke pengunjung itu kan petugas. Berarti di sistem yang akan Anda buat harus ada data petugas loket karena dia yang bertanggung jawab dalam menjual tiket. Jadi sistem akan mencatat nanti tiket ini dijual ke pengunjung namanya Ilham. Petugasnya namanya Eri gitu kan. Jadi ketika nanti dikonfrontir oleh supervisor atau manajer, nanti akan ada datanya, oh tanggal 20 bulan 5 tahun 2023, tiket ini dijual ke Ilham, yang menjual, yang menginputkannya siapa? Eri petugasnya. Diketahuan nanti manajer atau supervisor. Ya, nanti akan jelas konfirmasinya nanti manajer. Eri benar tuh ya Kak Ilham. Kan gitu ya. Berdasarkan catatan ada, itu harus ada ya. Jika Anda ke Alfamart, Indomart, kan di sana ada kode kasir kan ya, kode kasir, ID dan sekian. Nah itu petugas yang bertanggung jawab menginputkan datanya itu, ini juga sama. Ya, begitu. Nah, maka nanti di DFD-nya Anda bisa lihat untuk DFD yang akan dibuat atau yang sudah dibuat akan seperti ini. Ya. Di DFD itu ada tingkatan-tingkatan, ada diagram konteks, yang pertama yang paling atas, paling tertinggi, ada DFD level 0. Ya. Diagram konteks itu isinya satu sistem keseluruhan, makanya lingkarannya cuma satu. Sebab dia mencakup semua konteks sistem yang ada. Nanti di DFD level 0 atau DFD level selanjutnya itu pecahan dari lingkaran atau pecahan dari diagram konteks. Nyambung ya. Jadi diagram konteks ini paling tertinggi ya, levelnya paling tinggi.
Makanya lingkarannya cuma satu. Anda lihat di sana. Ada entitas pengunjung. Kemudian ada entitas admin juga atau supervisor lah ya, atau admin boleh lah yang menginputkan data pelanggan, data petugas segala macam ya. Kemudian ada manajer. Manajer ini dia hanya bentuknya laporan saja kan. Gitu. Nah, admin di sini dia bertanggung jawab untuk memasukkan data-data baik data tiket dan data pelanggan, petugas. Untuk pengunjung, nah Anda lihat nih, Anda gambarkan entitasnya per orang sesuai Promap, ada entitas pengunjung, ada admin, ada manajer. Pak, admin di Promap, Pak, data tidak apa dicantumkan dalam Promap. Nah, admin itu dia bisa pengganti atau petugas loket, bisa saja lah ya, diganti. Jadi admin yang bertanggung jawab memasukkan data-data terkait dengan tiket yang tidak dimiliki oleh entitas lain lah gitu ya. Data tiket kan pengunjung tidak punya. Yang memasukkan data tiket itu kan admin. Petugas yang punya data petugas kan admin. Berarti dia yang bertanggung jawab memasukkan data ke sistem yaitu admin. Pengunjung mungkin masuk ke data petugas, kan punya data petugas pengunjung mah. Ilham datang ke resort kan itu kan membawa data petugas, kan teboga pengunjungnya Araneh kan gitu ya. Atau Rizky atau Angga sama. Nah, yang punya data tiket dan petugas itu adalah admin di sana. Nah, Anda lihat tuh, kita mulai dari entitas yang pertama tuh pengunjung. Ada aliran data ke dalam lingkaran, judulnya lingkarannya Sistem Informasi Pengolahan Data Pengunjung Septili Resort Bogor. Ini saya ngambil studi kasus anaknya yang sudah lulus kemarin. Di sana ada data pengunjung, ya, data pengunjung masuk ke dalam sistem. Munculnya dari dari entitas pengunjung karena si pengunjung ini dia yang membawa data dia, gitu, data dirinya. Nama saya ini, nomor KTP-nya ini, misalkan ya, kalau mau dicatat, alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Berarti data pengunjung itu muncul dari entitas pengunjung. Ya, secara logika kan? Nah, berarti si pengunjung dia memasukkan data ke dalam sistem, memberikan data ke dalam sistem. Namun online, tuliskan kan secara online di sistem teh namanya ini, alamat ini, kan gitu. Jika pesan Grab, Anda Grab, Gojek kan masukkan data Anda lah, bener? Ya. Itu. Masuk ke dalam sistem, kemudian ada aliran panah lagi yang keluar dari sistem masuk ke dalam entitas pengunjung. Apa itu? Yaitu tiket. Karena tiket diberikan kepada pengunjung kan. Makanya ada keluar data dari sistem, keluar masuk ke dalam entitas pengunjung. Nah, jadi inputnya ada, outputnya juga ada yang keluar. Ya. Dan selanjutnya ada entitas admin. Di sana admin ada aliran data yang masuk ke dalam sistem, yaitu yang pertama data tiket. Berarti si admin memasukkan data-data tiket, ID tiket, nama tiketnya ini, harganya sekian, kan gitu ya. Namun jenis tipe resort yang ke satu misalkan tipe ekonomi harganya segini, yang VIP segini, gitu ya. Kan di resort beda-beda menurutnya harganya teh. Anu leutik, anu alus, anu VIP gitu ya. Aya nu eueuh suhunan nomornya aya menurutnya piraku eueuh suhunan resort. Nu ieu mah aya ranjang, nu ieu make samak, nu ieu make naon gitu kan. Nah, itu kan beda-beda harganya. Itu ada di dalam data tiket. Kemudian ada data petugas kan. Admin memasukkan data ke dalam sistem data-data petugas. Kode petugasnya ini, namanya ini, alamatnya ini, posisi jabatannya ini, gitu kan ya. Nomor teleponnya ini segala macam. Ya. Kemudian ada juga aliran data yang keluar dari sistem yang masuk ke dalam entitas admin, yaitu apa? Data pembelian tiket. Jadi sistem nanti akan mengeluarkan hasil outputnya itu ya pembelian tiketnya teh ini ya nama tiketnya ini,
yang belinya pengunjungnya namanya ini. Diberikan ke admin dari sistem deh. Sehingga nanti admin bisa mengecek hari ini pembelian tiket berapa, totalnya berapa, pengunjungnya berapa. Kan itu ya. Nah, manajer di sana hanya menerima output saja, yaitu laporan pengunjung dan juga laporan pembelian tiket gitu ya. Ya, manajer tidak usah memasukkan data naon-naon ya, karena manajer ada pimpinan berenya. Pokoknya manajer kita inputkan nama-nama tiket atau layanan pengunjung, kan aya pegawai petugas ya. Nah, jadi masing-masing punya proporsinya masing-masing kan begitu ya. Manajer, owner, ketua, kepala, pimpinan itu hanya menerima laporan saja. Ya. Tidak berinteraksi langsung menginputkan data ke dalam sistem gitu ya. Tapi interaksinya hanya laporan saja, mau berbentuk dokumen silakan. Mau berbentuk visual digital silakan gitu ya. Ai zaman ayeuna mah da geus teu usum meureun lobana kan hayang online kan ya. Dina HP manajer teh dina HP teh bisa ngecek ya. Oh iya berapa ya jumlah pengunjung yang datang mengunjungi, oh sekian ribu. Nah, gitu kan. Langsung update di HP kan di handphone kan gitu ya. Tapi secara aliran data seperti ini. Gitu ya. Nah, ini diagram konteks. Nah, nanti di DFD level selanjutnya itu pecahkan dari lingkaran yang besar ini dari diagram konteks. Berapa proses yang nanti akan dibuat? Pak kumaha ayeuna? Nah, tinggal ya. Selanjutnya di halaman selanjutnya DFD level berapa? Level 0. Nah, kita bisa lihat bisa lihat di sini DFD level 0 dari diagram kontes. Oh salah, kontes eta mah eta mah kontes musik menang Coldplay Coldplay naon atuh lah kurang ngerti Coldplay itu war tiket benar teh belaan membeli tiketnya nonton kontes tapi kalau jual ginjal segala dari ya kita pengajian mah Ustadz Junjun udah datang padahal gratis nonton Coldplay naon atuh lah grup band Coldplay anting gorowok ya saya dengar di TV itu naon sih gorowokan cita itu yang beli tiket gratis apa naon cita itu nya ada saya mah naon ternyaho gitu nya Coldplay teh naon asugan teh naon gratis gitu tiket teh jeung teu nyaho Coldplay teh ternyata grup band nya saya mah teu nyaho ya lain resep saya Mas Scorpion Michael Dance to Rock saya mah ya eta terus teh tadi nya Soneta tepati Soneta mah si Angga masuk Soneta mah ya jeung si Ilham maksudnya tepatinya konteks itu ya bukan kontesnya bisa salah tuh jadi diagram konteks nah Anda lihat di sana tuh hal pertama yang Anda tuliskan di dalam membuat DFT level 0, Anda tuliskan dulu nama entitas-entitas yang tadi dituliskan di diagram konteks. Di diagram konteks ada berapa entitas? Ada 3 kan? Tuliskan dulu diagram entitasnya. Fisika lewat. Ya. Kemudian langkah selanjutnya Anda lihat entitas yang pertama, pengunjung. Dia memberikan data apa ke sistem di diagram konteks tadi? Dia memasukkan data pengunjung. Berarti akan ada proses
pengolahan data pengunjung seperti yang Anda saksikan di layar. Di sana ada P1 atau proses yang ke-1, yaitu apa? Pengolahan data pengunjung. Kan tadi nggak disepakati di awal, aya data pengunjung, kudu aya data nanti kan cek Anda, iya kudu aya. Soalnya kan nanti akan ketahuan nih, saha nama pengunjungnya, alamatnya di mana. Oh, berarti harus ada pengolahan data pengunjung. Itu satu. Kemudian nanti pengolahan data pengunjung ini nanti akan disimpan ke dalam sebuah data store kan, tabel. Ya. Ketika nginput data pengunjung kan mungkin disimpan, pasti disimpan kan datanya. Berarti membutuhkan data store atau penyimpanan data atau tabel lah, mungkin di bahasa praktikum basis data istilahnya tabel gitu ya. Maka jadilah tabel pengunjung. Anda lihat tuh simbolnya ya, sebelah kanan. Ada simbolnya seperti ini, garis 2 begini ya, kita disampaikan. Atau ada yang tadi yang di yang pertama saya gambarkan, boleh. Mau yang mana Anda silakan, dua-duanya benar. Tuliskan tuh, tabel pengunjung. Ada panah yang masuk, ada panah yang keluar. Itu maksudnya adalah yang masuk ke dalam tabel itu simpan, menyimpan, masuk, pos gitu ya. Kalau misalkan keluar, itu akses atau membahasa PHP mah get gitu ya, ngambil. Ada pos, ada get kan, ngambil gitu. Nah, jadi ada panah yang masuk, ada panah yang keluar ke dalam lingkaran. Paham ya? Oke. Kemudian ada tuh yang keluar dari lingkaran yang masuk ke pengunjung. Aya Pak di pengolahan data tiket. Nanti selanjutnya di bawah di proses yang kedua ada pengolahan data tiket. Siapa yang memasukkan data tiket? Lihat di diagram konteks. Yang memasukkan data tiket yaitu adalah admin. Berarti dari entitas admin ada aliran panah ke dalam P.2 yaitu pengolahan data tiket. Apa itu? Data tiket masuk. Ya, lihat dari admin tuh. Aya panah yang masuk ke dalam P.2 yaitu data tiket. P2 itu adalah pengolahan data tiket. Sesuai diagram konteks kan lihat di atas. Jadi DFD 0,0 itu harus sama dengan diagram konteks. Ulah apa beda? Ulah beda. Salah atau gitu. Kan DFD 0,0 mau breakdown atau pemecahan dari diagram konteks. Jadi jumlah data yang masuk, jumlah data yang keluar itu harus sama. Ya. Nah, selanjutnya ada data store untuk menyimpan data tiket yaitu tabel tiket. Tadi kan disinggung sama saya, tabel tiket itu data tiket kan, kode tiket, nama tiket, jenis tiket, harga dan sebagainya. Itu masuk ke dalam tabel tiket. Ya, kalau di praktikum basis data ini masuknya ke dalam data master. Ya, data yang harus ada. Lamun bayangkan lamun teu aya tabel tiket rek ngajual naon ya gitu. Wah, aya pengolahan data meureun ya. Sebab tiket ini adalah data master yang harus ada. Ya. Kemudian Pak, ke pengunjung aya cenah tiket keluar kan. Nah, Anda lihat tuh di tipe 2 ada aliran panah dari lingkaran P.2 yang masuk ke entitas pengunjung. Ada ya. Tulisannya naon? Tiket. Ya. Anda lihat tuh. Jadi dari entitas pengunjung ada yang masuk, ada yang terima data. Yaitu tiket. Anda lihat tuh. Sama dengan diagram konteks kan? Oke, setik-setik ya, paham ya? Kemudian satu lagi admin ada dia memasukkan data petugas. Tugas admin kan, memasukkan data petugas. Masuk tah.
Data petugas. Dari admin keluar tuh data petugas, panahnya tuh lihat ke P3, yaitu pengolahan data petugas. Nah, jadi sudah sama kan dengan diagram konteks. Admin dia mengeluarkan dua data kan, data tiket dan data petugas, dua data. Gambarkan sekarang. Admin satu data tiket jadi P.2, satu lagi data petugas jadi P.3 tuh lihat. Pengolahan data petugas. Itu sudah benar, sudah sama dengan diagram konteks. Jadilah tabel petugas. Ya, gitu. Udah beres tuh admin. Ya. Dua data sudah masuk nih. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data pembelian tiket. Kan gitu ya. Nah, pengolahan data tiket ini, pengolahan data pembelian tiket ini, kenapa banyak panah yang masuk dari pengunjung, dari tabel tiket, dari tabel pengunjung, dari tabel petugas. Itu ada tiga panah yang masuk ke dalam P.4. Ada tiga panah yang masuk ke dalam P.4. Pertama, data pengunjung, dari tabel pengunjung dari atas. Yang kedua, dari tabel tiket. Yang ketiga, dari tabel petugas. Jadi ada tiga data yang masuk ke dalam P.4. Pengolahan data pembelian tiket. Kenapa ada tiga data, tiga panah yang masuk ke dalam P.4? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya saya ulang. Di P.4 yaitu pengolahan data pembelian tiket. Kenapa ada tiga aliran data panah yang masuk ke dalam P.4? Dari tabel. Dari tabel pengunjung, dari tabel tiket, dari tabel petugas. Kenapa? Bisa nggak jawab, menang gelas. Gelasnya di masing-masing. Ulang gelas cuma tapi saya. Kenapa? Top. Jawabannya singkat. Kenapa? Karena di pengolahan data pembelian tiket, dia membutuhkan data pengunjung, ya namanya siapa, kan gitu ya. Nomor KTP-nya berapa, misalkan. Kemudian juga membutuhkan data tiket, tiketnya yang mana, kode yang dibelinya, kode tiketnya. Kemudian petugas dibutuhkan untuk mengetahui siapa petugas yang menginputkan data pembelian tiketnya. Jadi otomatis di dalam proses P.4 itu harus ada data pengunjung yang masuk ke sana, ngakses gitu ya. Ada tabel tiket yang masuk ke sana, ada juga tabel petugas. Ya, karena di dalamnya nanti akan ada informasi terkait dengan pengunjungnya siapa. Tiket yang dibelinya, tiket yang kode yang mana. Kemudian petugasnya yang menginputkan data pembeliannya siapa. Jadilah tabel pembelian. Gitu ya. Nah, tabel pembelian ini di mata kuliah praktikum basis data yang sudah saya ajarkan, itu disebut dengan tabel anak kan gitu ya, tabel pengolahan. Betul? Ya. Nah, di tabel pembelian ini berlakulah disebut dengan ada kunci tamu ya gitu ya, poison key kan gitu. Kode tiket yang masuk ke dalam tabel pembelian, kode pengunjung masuk juga, kode petugas masuk juga, kan gitu ya. Ya gitu. Jadi tabel pembelian ini adalah tabel anak. Tabel masternya adalah satu tabel pengunjung,
tabel tiket dan tabel petugas, itu tabel master. Tabel pembelian itu adalah tabel anak atau tabel pengolahan. Makanya ada 3 data yang masuk ke dalam P.4, yaitu itu ketiga-tiganya tabel master. Paham sampai sini? Nah, jadi begitu cara menjelaskan nanti di sidang. Karena di P4 itu membutuhkan data master, Pak. Satu, data ini, data ini, data ini. Mulai iya mah, Papa ame rame we aya panah kadinya lah gitu, ame resep gitu. Lain gitu jawabanana di sidang mah nya. Wah, dibaledog ku pulpen ku penguji meunya gitu, komo kubu anu mah bener. Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Logis ilmiah karena kalau di praktikum nyata itu ada istilah apa? Origin key kan gitu. Dina IRD disebutnya naon? Relasi. Ya, jadi tabel pembelian ini dia jadi tabel relasi. Ya. Oke, setelah DRD maju ke IRD. Kemudian ada tidak dari proses P.4 yang keluar ke entitas aliran data? Ada, Pak. Data pembelian masuk ke mana? Ke admin tuh. Jadi lain tina tabel pembelian aya panah keluar karena entitas kan nggak boleh dina aturan anaknya. Yang boleh itu dari proses ke entitas. Yang tidak boleh dari data store ke entitas. Nah itu tidak boleh. Pak dari data store karena proses bisa boleh. Yang tidak boleh mah dari data store ke data store. Dari tabel ke tabel data salah. Di DFD mah. Gitu kan. Harus melewati proses. Namun di IRD harus melalui relasi kan simbol. Tapi bisa entitas langsung ke entitasnya sama di IRD-nya gitu kan. Awas ya, Anda tim analis ya SIG ya kudu tepi kadinya pamanannya kudu ngolotok kade. Sekali lagi tidak boleh ada dari data store yang keluar ke entitas. Kalau ke proses boleh. Dari data store ke proses boleh. Seperti ini kan P.4 tuh. Ada 3 panah. Dari tabel kan itu masuk ke proses. Oke ya, masuk ada data pembelian keluar dari P.4 masuk ke admin. Udah sama kan? Di diagram konteksnya begitu. Awas kudu samanya. Yang selanjutnya satu lagi, pembuatan laporan Pak, yang manajer. Di diagram konteks butuh naon wae. Laporan teh ka manajer teh butuh nage pangan laporan pengunjung jeung laporan pembelian. Ya, butuh nage kan cuma 2 eta Pak. Oh berarti yang masuk ke P.5 yaitu pembuatan laporan, yang masuknya cuma tabel data pembelian dan data pengunjung. Makanya cuma dua panah tuh yang masuk ke P.5. Lihat, benar tidak? Karena yang dibutuhkan oleh manajer cuma 2 data, laporan pengunjung dan laporan pembelian. Berarti itu mengambil datanya dari tabel apa? Dari tabel pengunjung dan dari tabel pembelian. Makanya panah yang masuk ke dalam P.5 dari data store pembelian, ya, tabel pembelian tuh lihat. Dan dari tabel pengunjung. Jadi ada 2. Setelah itu diberikan ke manajer dalam bentuk laporan. 1 laporan pengunjung, 2 laporan pembelian. Katos? Jadi DFD level 0 dengan diagram konteks nyambung. Harus nyambung sebab DFD level 0 pecahan tidak diagram konteks. Yang sudah mahasiswa tingkat Anda lah, Anda mantep merenya mau jauh. Di DFD-nya kakulon diagram konteksnya. DFD level 0 nah kawetan. Di tesarua. Nah itu salah banyak. Lebih parah deui. Di diagram konteksnya sistem informasi kepegawaian.
di DFD level 0. Nah, DFD level 0 sistem informasi keuangan panglieur meluhur kepegawaian wah handap DFD level keuangannya tanya rambung wah geus eta mah sidang ulang eta mah ya gitu. Ada yang sama tapi entitasnya henteu sama jeung diagram konteks kurang hiji geura gitu. Kadang dileuwihan di diagram konteksnya mah enggak ada entitasnya atau datanya yang enggak ada di DFD level 0 jadi nambahan entitasnya. Nah, kan terlucunya gitu. Lain terlucu salah itu namanya. Gitu ya. Jadi diagram konteks dengan DFD level 0 ya harus sama karena DFD level 0 itu adalah pecahan breakdown dari diagram konteks. Dari sini dari DFD Anda sudah bisa menentukan nanti ke tahap selanjutnya. Gitu ya. Dalam pembuatan di RD berapa tabel yang akan terbuat. Dari sini Anda kan bisa melihat tabel apa saja yang nanti akan Anda buat, yang akan Anda rancang. Yang pertama tabel pengunjung. Kan tinggal ini tina simbol tabel nanya. Tabel pengunjung aya. Berarti jieun kan? 2 tabel tiket, 3 tabel petugas, 4 tabel pembelian, 4 tabel minimal yang harus ada di dalam sistem yang Anda buat nanti. Gitu ya. Nah, jangan sampai kejadian juga di DFD level 0 ada 5 tabel, tapi di rancangan jadi 2 tabel, bahkan jadi 7 tabel. Liurnya nyambung. Padahal itu kan sistemik, kita nyambung gitu ya. Jadi DFD saja Anda sudah bisa membentuk tabel apa saja yang nanti akan Anda buat. Tinggal dipecah di breakdown, tabel tiket, naon wae filna, kan gitu ya. Tipenya apa, size-nya apa, itu mah nanti di perancangan database. Paham ya sampai sini? Nah ini fundamental nih, kalau Anda tidak paham ini, wah geus bahaya itu bisa nyen DFD, Promet, DFD karitunya. Matak Anda ulah jadi programmer, ulah jadi programmer jalanan. Programmer jalanan mah teu kudu nyieun ka ieu, langsung we coding gitunya, wah gitu. Nah, Anda mau tidak, Anda harus buat konsepnya dulu ini sebab tugas Anda S1 sebagai analis sistem. Sebagai analis lah. Mau analis sistem, mau analis data analis gitu ya. Nah, itu tugas Anda di S1. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan atau mau diperdebatkan atau mau dipertentangkan, mangga silakan ya. Kopi nages beap. Si Ilham tuh panggilkan kopi jeung si Angga ya kumaha sih. Kieu online teh Adi sarua di teh hidang panggilkan kopi atuh kunaon mandi. Ipit silakan, Ipit Susanti ada yang menanyakan, Ipit ngaran teh Rizky. Awas ya, ini paham, harus paham, ini fundamental di awal gitu ya. Jadi jumlah data yang masuk dengan jumlah yang keluar itu sama. Data pengunjung ada masuk, data tiket ada, data petugas ada. Kemudian ada data pembelian tiket. Data pembelian tiket itu kan pengolahan, kejadian gitu ya. Ya. Itu di breakdown jadi DFD level 0. Ya. Selanjutnya nanti YRD kan begitu ya. Entitas pengunjung, tiket, dan petugas. Nah, nantilah gimana pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang menanyakan silakan setengah genap. Atau ada cukup paham? Cukup paham, Pak. Paham, syukurnya paham. Nah, nanti Anda buktikan kepahaman Anda di UAS gitu ya. Ulah paham ayeuna pas UAS lieur gitu ya. Silakan. Ada
Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan DFD ini? Saya sengaja di kampus, mun di rumah sinyal teh jelek gitu ya. Hiji jelek, kedua non gangguan, budak gitu ya, kudu ngasuh.